Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua remaja pelaku tawuran yang lukai warga ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Lelaki gae yang menghipnotis penumpang bis travel ditangkap polisi. Polisi Kota Solo tangkap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. FA berusia 16 tahun dan TP 16 tahun ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, usai buron selama 2 bulan. Mereka berdua ditangkap karena melukai 2 remaja yang kebetulan melintas di lokasi tawuran. Kedua korban menderita luka parah akibat sabetan senjata tajam. Selain menangkapnya, polisi juga menyita senjata tajam yang dipakai para pelaku untuk melukai korbannya. November tahun lalu, 2 kelompok remaja di Kota Solo tawuran. Dengan menggunakan senjata tajam, mereka saling kejar di jalan raya. Aksi mereka direkam warga setempat dan menyebar luas di media sosial. Dalam peristiwa itu, 2 remaja yang tidak terlibat tawuran yang kebetulan sedang melintas menjadi korban. Keduanya mengalami luka-luka cukup parah akibat sabetan senjata tajam. Saat mereka mengetahui jika salah sasaran, kedua remaja ini pun kabur. Tim Jatanras Satreskrim Polres Solo Kota telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang buronan dalam kasus tawuran yang mengakibatkan luka pada korban yang sempat dirawat. Dan pelaku 2 orang ini memang sudah sempat kita cari selama kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah sudah berhasil ditangkap. Polisi mengimbau orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat tawuran. Pasalnya, aksi tawuran antar remaja ini mulai marak terjadi di Kota Solo dan sangat meresahkan masyarakat. Garnadi melaporkan dari Solo. Seorang pria gae tersangka kasus hipnotis ditangkap tim Klewang Polresta Padang di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara pada Sabtu pekan lalu. Syafrial yang berusia 58 tahun ini tak berkutik usai ditangkap saat berada di atas angkutan kota. Tersangka langsung dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tidak sampai di situ, petugas melanjutkan pengembangan mencari barang bukti. Polisi menyita sebuah mobil travel yang digunakan tersangka bersama 2 rekannya untuk melakukan tindakan hipnotis. Penangkapan tersangka atas laporan seorang korbannya, ibu rumah tangga di kawasan Jati, yang kehilangan emas serta uang tunai dan telepon genggam. Modusnya, tersangka menyamar sebagai sopir travel untuk mencari korbannya, ibu-ibu yang memakai perhiasan emas. Di dalam mobil travel itulah, korbannya dihipnotis untuk menyerahkan barang berharga miliknya. Tersangka kemudian meninggalkan korban di tengah jalan dan membawa kabur barang berharga milik korban. Pengakuan tersangka kepada polisi, aksi kejahatan hipnotis yang dilakukannya sudah 4 kali di Padang. Hasil penyelidikan juga terungkap, tersangka juga seorang residivis atas kasus yang sama. Mencari informasi dan yang menolong kita, korban masih mengenali wajah dari pelaku, sehingga kita dapat mudah mengidentifikasi pelaku. Dan pada hari ini untuk tim Klewang berhasil mengamankan pelaku. Dari ketiga pemain kita berhasil mengamankan 1 orang. Untuk pelaku berhasil kita amankan di daerah Air Tawar. Tersangka kita ikat dengan pasal 363 junto 378. Polisi masih mengejar 2 rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya. Alfi melaporkan dari Padang.
Gaya masuk ke barako. Barangkali masuk penjara. 2 liko, Pak. 2 liko. Aparat kepolisian dari jajaran Reskrim Polres Solok Kota menangkap Yosfar Vianus yang berusia 61 tahun, warga Tikala, Kenagarian Singkara, Kabupaten Solok, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan solar. Dari tangan tersangka, aparat berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya berupa BBM jenis solar, jerigen, tangki mini, dan sebuah mobil truk yang digunakan tersangka untuk membawa BBM itu. Berdasarkan keterangan tersangka, aksinya dilakukan dengan cara membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan kode Batang My Pertamina ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Selanjutnya, solar yang telah diperoleh itu disalin kembali ke sebuah tangki mini atau tempat penampungan dan dijual secara eceran dengan harga yang lebih tinggi. Yang bersangkutan ini membeli bahan bakar minyak solar yang bersubsidi di BBM dengan menggunakan barcode My Pertamina. Kemudian BBM yang dibeli ini sampai batas maksimal diisikan ke mobil call diesel, ya, plat lokal. Kemudian setelah keluar dari SPBU, dia membawa ke lokasi tempat dia menampung BBM ini. Atas tindakan tersebut, tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda sebesar 60 miliar rupiah. Sejatinya, polisi tak hanya menangkap pelaku, tapi juga pemilik SPBU karena telah lalai mengawasi perbuatan tersangka sehingga tersangka leluasa membeli solar di SPBU itu. Garnadi melaporkan dari Solo. Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan sikap terhadap kondisi politik bangsa saat ini yang diberi nama Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa. Sivitas Akademika Universitas Andalas yang terdiri dari dosen, mahasiswa, hingga para pegawai berkumpul di halaman Convention Hall di kampus Limau Manih pada Jumat siang pekan lalu. Sebelum dibacakan manifesto, para dosen dan mahasiswa bergantian menyampaikan orasi terkait kondisi politik nasional saat ini yang dinilai telah dirusak oleh Presiden Jokowi. Keterlibatan Presiden Jokowi yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon presiden dinilai sebagai keberpihakan seorang presiden untuk melanggengkan kekuasaan dengan menerapkan politik dinasti. Ada 5 butir pernyataan sikap yang tertuang dalam manifesto untuk penyelamatan bangsa yang dibacakan oleh Guru Besar Universitas Andalas Padang, Profesor Rudi Febriamansyah. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. 2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. 3. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam pemilu serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi. 4. Mendesak pemerintah untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit. 5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo kelompok tertentu dalam politik elektoral. Kekerasan budaya, pengekanan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil. Aksi ini sebagai wujud perguruan tinggi yang bertugas sebagai penjaga nilai-nilai dan benteng moral kebaikan dan intelektual di negeri ini. Laude Johardianse melaporkan dari Padang.
kasih.